Kita take off ke kronologi tanggal 23 Juli 2014. Sebuah pesawat ATR-72 yang telah mengumpulkan 27.039 total jam terbang dan dimiliki oleh maskapai Transasia dengan nomor penerbangan 222 dijadwalkan terbang dengan rute Kaohsiung, Taiwan menuju ke Magong, Kepulauan Penghu. Di dalam pesawat ini terdapat total keseluruhan penumpang dengan jumlah 58 orang termasuk 2 orang pilot. Yang pertama adalah Kapten Li Yiliang, usianya 60 tahun. Beliau telah mengumpulkan 22.994 total jam terbang, 19.000 total jam terbang menggunakan pesawat ATR-42 dan 72. Sementara itu first officer-nya adalah Chiang Kwang-sing, usianya 39 tahun. Ia telah mengumpulkan 2.392 total jam terbang, 2.083 total jam terbang diantaranya dengan pesawat ATR-42 dan 72. Pesawat ini kemudian take off pada pukul 17:45 sore waktu setempat dan Kapten bertugas sebagai pilot penerbang. Sebelum penerbangan, kedua pilot ini mendapatkan informasi bahwa di Kepulauan Penghu sedang terjadi topan matmo. Sehingga kemudian memang benar ketika pesawat mulai mendekati Kepulauan Penghu, cuaca saat itu buruk sehingga mereka harus berputar-putar di udara sekitar setengah jam bersama dengan 3 pesawat lainnya yang sedang menunggu pendaratan. Karena menurut informasi dari petugas menara kontrol saat itu runway 20 tempat pesawat akan mendarat ditutup karena cuaca buruk. Setelahnya kemudian petugas menara kontrol Magong menginformasikan kepada seluruh pesawat yang sedang menunggu untuk mendarat bahwa runway sudah dibuka dan saat itu visibilitas 1.600 meter, maka semua pesawat yang akan mendarat di Bandara Magong mulai bersiap, termasuk Kapten penerbangan 222. Ia diketahui sempat melihat atau memeriksa approach chart di runway 20 tempat pesawat itu akan mendarat. Kemudian beberapa saat setelahnya, petugas menara kontrol Magong menginformasikan pada penerbangan 222 bahwa mereka telah diizinkan untuk mendarat di runway 20 dengan VOR. Kapten langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang agar seluruh penumpang bersiap karena pesawat ini sebentar lagi akan mendarat. Bukan hanya para penumpang yang bersiap, tapi kedua pilot juga mulai melakukan persiapan untuk pendaratan. Saat itu, flaps dan juga kecepatan pesawat mulai diatur dan roda pendaratan mulai diturunkan. Dari rekaman CVR terdengar bahwa saat itu ketinggian pesawat adalah 500 kaki. Beberapa saat setelahnya, Kapten terdengar meminta kepada first officer untuk mengatur ketinggian pesawat itu menjadi 300 kaki. Hal itu dikonfirmasi oleh first officer. Beberapa saat setelahnya, Kapten meminta lagi kepada first officer untuk mengatur ketinggian pesawat menjadi 200 kaki. Lagi-lagi hal itu dikonfirmasi oleh first officer. Jarak pesawat 200 kaki, berarti pesawat ini sekitar 30 detik dari daratan. Kemudian Kapten terdengar menanyakan kepada first officer apakah ia sudah melihat keberadaan runway dan first officer menjawab belum. Dan Kapten hanya menanggapi oke. Dan hanya beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan yang menandakan pesawat ini terlalu dekat dengan daratan. Saat itu kedua pilot masih terdiam hingga akhirnya beberapa detik kemudian kedua pilot tersebut berteriak "Go around!". Saat itu keputusan Kapten adalah untuk membatalkan approach dan mengangkat kembali pesawat. Tapi ternyata usaha untuk mengangkat pesawat ini terlambat karena pada kenyataannya sayap kanan dan sayap kiri pesawat ini mulai menghantam pepohonan. Saat itu pesawat masih terus meluncur dengan ketinggian yang sama hingga akhirnya pesawat ini menabrak beberapa bangunan di desa Sisi. Sesaat setelahnya pesawat meledak dan terjadi kebakaran besar. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7:06 malam waktu setempat. Saat itu 10 orang penumpang selamat. Mereka segera keluar dari pesawat dan mereka menjauh dari pesawat menunggu datangnya tim penyelamat. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi kecelakaan. Saat itu mereka berusaha untuk menyelamatkan seluruh penumpang. Namun pada kenyataannya menurut hasil keterangan dari tim evakuasi sebanyak 48 orang penumpang meninggal dunia, 10 orang selamat, 1 diantaranya luka-luka dan ada 5 orang yang luka-luka di darat. Kita akan beralih ke investigasi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan Transasia 222. Berita mengenai jatuhnya pesawat ATR ini tentu saja mengagetkan banyak pihak. Media langsung meliput ke lokasi kecelakaan. Di sanalah kemudian tim investigasi dikagetkan setelah mereka mendengarkan kabar bahwa sebuah pesawat ATR-72 jatuh di dekat bandara saat cuaca buruk. Mereka mengumpulkan apapun dari sisa-sisa puing-puing pesawat ini yang bisa diselidiki, seperti kontrol pesawat dan mesin pesawat.
Keesokan harinya tim investigasi mulai memetakan jalur penerbangan 222 dan hal yang pertama kali terungkap adalah pesawat ini terbang tapi keluar dari jalurnya. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi tim investigasi, bagaimana mungkin sebuah pesawat yang hampir tiba di bandara tiba-tiba saja keluar dari jalurnya. Tim investigasi juga justru mengetahui bahwa tumbukan pertama bukan terjadi di desa Sisi, melainkan di sebuah hutan di sekitar desa tersebut. Beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan, black box ditemukan dan langsung dikirim ke markas pusat Biro Investigasi Taiwan di Taipei. Tim investigasi belum mengetahui penyebab dari jatuhnya pesawat ATR-72 ini, tapi media telah berspekulasi bahwa penyebab jatuhnya pesawat ATR tersebut adalah karena topan Matmo yang beberapa hari sebelumnya telah melanda di daerah Kepulauan Penghu. Jika memang cuaca menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 222 ini, maka tim investigasi mulai beralih pada pemeriksaan data cuaca dan juga jalur penerbangan 222. Apakah mungkin pesawat ini terbang di jalur badai? Tapi setelah tim investigasi melakukan pemeriksaan, mereka mengetahui bahwa peringatan adanya topan Matmo ini telah selesai atau dihentikan pada pukul 17:40 waktu setempat. Dengan kata lain, sebelum pesawat ini take off. Mereka juga menemukan fakta bahwa sebenarnya topan Matmo ini mulai bergerak menjauh dari Kepulauan Penghu. Salah seorang investigator mengungkap sebenarnya topan Matmo ini adalah topan dengan level 3, tapi angin yang bertiup sangat kencang sehingga mungkin saja membuat pesawat ini keluar dari jalurnya. Karena diketahui salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat ATR ini adalah cuaca, maka tim investigasi mulai menyelidiki visibilitas di sekitar bandara pada saat kecelakaan itu terjadi. Awalnya tim investigasi melihat 30 menit sebelum terjadinya kecelakaan di rekaman CCTV bandara dan mereka tidak menemukan adanya hal yang aneh. Mereka juga tidak melihat adanya hujan. Tapi ternyata hanya beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja hujan sangat deras turun. Sehingga tim investigasi menduga saat itu visibilitas sangat terbatas dan memang benar setelah mereka melakukan perhitungan visibilitas kurang dari 500 meter. Pertanyaan mulai muncul, bagaimana mungkin petugas menara kontrol memperbolehkan sebuah pesawat mendarat dengan visibilitas buruk? Kemudian petugas menara kontrol menjawab bahwa ia mendapatkan update cuaca dari kantor cuaca di bandara sehingga ia tidak melakukan pemeriksaan secara langsung. Dan saat itu update-nya 8 menit sebelum kecelakaan visibilitas masih 1.600 meter. Hingga kemudian kantor cuaca bandara ini menginformasikan lagi pada petugas menara kontrol 4 menit sebelum kecelakaan. Namun ternyata petugas menara kontrol terlambat menginformasikan pada kru penerbangan 222 karena informasi itu disampaikan pada pukul 7:10 malam waktu setempat, sementara kecelakaan penerbangan 222 terjadi pada pukul 7:06 malam. Untuk mengetahui apakah kecelakaan ini disebabkan oleh kerusakan mekanis atau karena adanya malfunction, maka saat itu tim investigasi mulai menyelidiki puing-puing pesawat. Tapi ternyata dari penyelidikan itu tim investigasi mendapatkan fakta bahwa tidak ada kegagalan pada sistem penerbangan ataupun kerusakan mekanis. Dari data FDR lah diketahui bahwa pesawat ini tidak mengalami kegagalan mesin ataupun kerusakan mekanis, maka hal itu dikesampingkan. Tapi dari data FDR diketahui bahwa pesawat ini berada di ketinggian 200 kaki sebelum terjadinya kecelakaan. Sementara batas ketinggian minimum untuk mendarat di runway 20 adalah 330 kaki. Beberapa investigator mengungkap sesuai dengan peraturan penerbangan seharusnya ketika pesawat belum melihat keberadaan runway mereka tidak diperbolehkan ada di batas minimum ketinggian pesawat. Maka yang dilakukan apabila kru penerbangan belum melihat keberadaan runway adalah go around atau beralih pada bandara alternatif lain. Setelah mengetahui hal itu, maka tim investigasi beralih pada rekaman CVR untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang kokpit dalam penerbangan 222. Ternyata ada sesuatu hal yang aneh menurut tim investigasi. Sesaat setelah pesawat ini diizinkan untuk mendarat di runway 20 dan first officer menyebutkan before checklist landing, tapi saat itu Captain tidak merespon. Menurut salah seorang investigator disebutkan bahwa seharusnya pada saat first officer sedang menyebutkan item-item tersebut, Captain
Kapten merespon dengan respon yang standar, tapi beda halnya dalam penerbangan 222. Kapten sepertinya acuh. Setelah melakukan penyelidikan pada CVR, tim investigasi juga mengungkap bahwa sebenarnya dua pilot ini mengetahui batas ketinggian minimum pesawat untuk mendarat di runway 20 adalah 330 kaki, tapi mereka mengabaikannya. Kemudian pada saat pesawat ini berada di ketinggian 200 kaki, Kapten mematikan autopilotnya. Dengan kata lain, Kapten mematikan seluruh sistem otomatis pesawat dan kemudian pesawat ini berada di bawah kendali manual Kapten. Sementara pada saat Kapten mendengar bunyi peringatan di kokpit, saat itu ia sempat berhenti 13 detik tidak mengambil keputusan. Padahal menurut salah seorang investigator diungkapkan bahwa dalam rentang waktu 13 detik pesawat ini bisa terbang dengan jarak ratusan meter. Namun pertanyaannya adalah kenapa setelah tidak melihat keberadaan runway pesawat ini tetap meneruskan approach? Untuk mengetahui kepastian dari apa yang terjadi di ruang kokpit, tim investigasi mengulang kembali rekaman CVR untuk memeriksa detail per detail dari kejadian di ruang kokpit. Dari sanalah kemudian salah seorang investigator mendengar ketika Kapten mengatakan ia sangat lelah dan mendengar Kapten menguap. Pertanyaannya, kenapa Kapten sampai bisa merasa kelelahan? Tim investigasi kemudian beralih pada catatan pekerjaan dari kedua pilot. Saat itu mereka mengetahui dari catatan pekerjaan kedua pilot ini bahwa selama 90 hari ke belakang, Kapten telah memiliki 278 total jam terbang, sementara first officer-nya telah memiliki 264 total jam terbang. Bila dirata-ratakan dalam satu hari, kedua orang ini telah melakukan 6 kali penerbangan. Menurut tim investigasi, ini merupakan hal yang luar biasa. Mereka terbang lebih banyak daripada pilot pesawat domestik lainnya. Ketika tim investigasi sedang menyelidiki kecelakaan 222 kurang lebih selama 7 bulan, di saat itulah mereka dikagetkan dengan sebuah kabar bahwa sebuah pesawat ATR milik maskapai TransAsia dengan nomor penerbangan 235 mengalami kecelakaan dan jatuh ke sungai. Tim investigasi bertanya bagaimana mungkin dengan maskapai yang sama dan pesawat yang sama tiba-tiba saja mengalami kecelakaan dengan rentang waktu 7 bulan. Tim investigasi ternyata menemukan konektivitas penyebab dari kecelakaan pada penerbangan 222 dan 235. Lantas kemudian mereka mulai mempertanyakan apakah ada sistem yang salah pada perusahaan ini. Tim investigasi beralih pada catatan perusahaan. Mereka kemudian mengetahui fakta bahwa sebenarnya TransAsia ini sedang berkembang dengan sangat pesat. Maka mereka mulai menambah jadwal-jadwal penerbangannya, tapi mereka tidak mengimbangi dengan menambah jumlah pilot di maskapainya. Alhasil pilot pada pesawat ATR memiliki jadwal penerbangan lebih banyak. Rata-rata mereka dalam satu hari bisa terbang sebanyak 8 kali. Nah, sebenarnya beberapa karyawan senior pernah mengeluhkan hal tersebut pada pihak perusahaan, tapi ternyata hal itu diabaikan oleh pihak perusahaan dan sepertinya perusahaan tidak pernah mengambil tindakan untuk keluhan-keluhan yang pernah disampaikan. Sehingga kemudian kesimpulan awal yang dimiliki oleh tim investigasi mengenai kecelakaan yang dialami oleh TransAsia 222 ini disebabkan karena kedua pilot tidak mengikuti standar prosedur operasional. Untuk lebih meyakinkannya lagi, maka tim investigasi memanggil 2 orang pilot pesawat ATR. Kemudian kedua pilot ini diminta untuk menerbangkan sebuah pesawat ATR di sebuah simulator dengan rute Kaohsiung menuju ke Magong. Sementara itu tim investigasi hanya akan berada di Jamsit untuk mengawasi kedua pilot tersebut. Dan hasilnya adalah kedua pilot tersebut sama-sama melakukan kesalahan, yaitu mereka mengabaikan standar prosedur operasional di pesawat itu. Maka kemudian tim investigasi berkesimpulan bahwa maskapai TransAsia selalu mengabaikan SOP perusahaannya. Hingga kemudian tim investigasi sampai pada sebuah kesimpulan mengenai kecelakaan 222 ini. Tim mengetahui bahwa saat itu pilot sedang kelelahan karena jam terbang yang banyak. Ditambah lagi mereka bekerja di sebuah maskapai yang seringkali mengabaikan standar prosedur operasional. Dan saat itu mereka akan mendarat namun terlambat karena adanya badai topan. Ditambah lagi mereka berusaha untuk turun dan melihat keberadaan runway yang faktanya pesawat ini sudah keluar dari jalurnya.
Diduga saat itu kedua pilot cukup yakin akan melihat keberadaan runway di jarak 200 kaki, tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah menemukan runway dan pesawat ini akhirnya mengalami kecelakaan. Tim investigasi berhasil menyelesaikan laporan akhir mengenai kecelakaan penerbangan 222 pada bulan Januari 2016 dan mereka sudah menyiapkan rekomendasi untuk maskapai TransAsia. Namun ternyata belum sempat mereka menyampaikannya, justru tim investigasi ini mendapatkan kabar bahwa maskapai TransAsia ini mengalami kebangkrutan dan masih di tahun yang sama yaitu 2016 maskapai ini berhenti beroperasi. Nah, itulah informasi mengenai penerbangan TransAsia 222 dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakal bacain komen kalian. Hari ini mau spesial lagi 4 komen ya, gak apa-apa kan? Oke, yang pertama adalah dari Akhiro Dai. Kak Tamara Delf, pas ada waktu luang aku lagi nggak ngerjain proker KKN, aku nontonin videonya Kak Delf satu persatu sampai teman aku dan anak-anak warga di desa setempat juga pada ikutan nontonin videonya kakak juga karena penasaran. Penyampaiannya keren dan terbawa suasana. Sukses terus Kak Tamara dan tim, semoga dibacain. Hihi. Terima kasih banyak kakak. Salam buat teman-temannya dan anak-anak di warga desanya dari aku ya. Kemudian yang kedua adalah dari Yo Janghon. Apa Yu Janghun ya dibacanya? Maaf ya kalau salah ya kak. Hebat banget si Ruben Van Asau ini, dia diselimuti mukjizat Tuhan. Bersyukur banget, itu tandanya dia diberi kesempatan hidup. RIP untuk ibu dan ayah Ruben. Sedih banget sih pas liburan ditinggal orang-orang yang dicintai. By the way, aku Tamara Delf, rajin upload ya. Ini gimana maksudnya? Sebelum belajar saking keponya aku sampai lihat channel Kak Tamara dulu baru lega. Kok bisa gitu? Nonton dulu jadi keterusan nantinya. Yang ketiga adalah dari Gaming Biasa. Kak, bacain dong komenku, soalnya selalu diejek adikku gara-gara gak dibacain komentarku. Tapi aku yakin berusaha untuk berkomentar sampai dibaca sama Kak Tamara. Sehat selalu ya Kak dan dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih doanya. Kamu bisa pamer sama adik kamu sekarang bahwa komen kamu dibacain tepat di hari ini ya. Congratulations. Yang terakhir adalah dari Lolita Mutiara. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Aku seneng banget lihat video kakak sampai kalau baterai aku habis, aku sambil ngecas sambil nonton kakak. Juga sampai mama aku bilang pesawat terus. Semangat Kak Tamara dan tim, semoga YouTube-nya semakin nambah subscribernya. Terima kasih, salam dari Purwokerto. Terima kasih Purwokerto. Kalau lagi ngecas jangan nonton, takut ada apa-apa ya. Salam untuk mamanya juga. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa sampai ketemu di episode selanjutnya, di subscribe, di like, di komen-komen di bawah sini. Aku pasti suatu saat bakal bacain komen kalian. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Emang kemarin ini ada 3? Yang tadi kan 1 udah pergi. 2 bunyinya nggak gini, tek. Mang nasi goreng yang suka lewat depan rumah aku. Kalau Mang nonton YouTube aku, Mang akan tahu perjuangan aku kayak apa. Teruntuk Bapak nasi goreng yang sering lewat depan kantor aku, tolonglah Pak, jam 9 lewat gitu. Soalnya perjuangan aku berat Pak, harus nungguin Bapak bolak-balik. Belum nanti si AA-nya lewat dari sana ke sini. Jadi aku harus nungguin 2 tukang nasi goreng. Belum nanti tetangga masuk ke rumahnya, gonjreng. Aku tuh rasanya lelah Pak. Udah ini temang.